Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Ketua Bawaslu Pak Budi Irfan, yang saya hormati Ketua KPU Dewi Manora, yang saya hormati senior saya, ibu saya Pak Budi yang juga sudah hadir bersama-sama kita, yang saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta rapat fasilitasi yang insya Allah selalu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya pagi ini bisa menjadi bagian dari forum yang terhormat ini, yang dihadiri oleh orang-orang yang terhormat, yang insya Allah nanti akan menjaga kehormatan dari pemilu kita, sehingga pemilu kita betul-betul menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang punya kompetensi untuk menjalankan roda pemerintahan yang mengantarkan rakyat kepada kesejahteraan. Bersyukur kita kepada Allah dengan rahmat yang kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kepada saya diminta untuk memberikan sedikit antaran kata tentang tahapan fasilitasi pengawasan tahapan pemilu. Ya. Saya sudah menyiapkan beberapa slide ini, dan tentu bukan maksud saya untuk mengajari tentara berbaris, ya. Nah, ini sudah pekerjaan yang sudah lama kita lakukan, dan saya kira tidak ada lagi yang kita tidak tahu soal pemilu dan bagaimana peran kita sebagai pengawasan. Tapi sebagai upaya untuk menyamakan persepsi kita, ya, saya kira pertemuan kita ini menjadi sangat penting. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan awali dulu untuk apa kita perlu mengawasi bersama-sama pemilu ini. Jadi pemilu ini, karena tujuan pemilu ini kan sangat mulia, yaitu memindahkan hak warga negara yang punya hak suara untuk memilih pemimpin, ya, menjadi wakil-wakil mereka, menjadi pemimpin yang bisa dipercaya oleh warga untuk mewakili kepentingan warga. Ya. Nah, untuk itu pemilu yang akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas itu tentu pemilu yang punya integritas, baik dalam pelaksanaannya maupun oleh pelaksana dari pemilu itu sendiri. Nah, pemilu yang berintegritas itu adalah pemilu yang demokratis tentunya. Pemilu yang didasarkan kepada nilai-nilai, norma-norma yang diakui secara universal. Jadi semua negara mengakui bahwa itulah nilai-nilai penting dari pemilu itu, yaitu penyelenggaranya betul-betul profesional, ya, tidak partisan, tidak memihak, adil, jujur, dan sebagainya. Kemudian transparan dalam setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari persiapan pelaksanaan sampai kepada penetapan hasil, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang pemilu yang berintegritas, maka tentu ada indikator-indikator yang perlu kita sepakati bersama. Apa saja yang dimaksud pemilu yang berintegritas itu? Ya. Yang pertama adalah pemilu itu menyediakan satu kerangka hukum yang tegas dan jelas. Nah, ini saya kira masih menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, karena banyak sekali peraturan yang harus dihasilkan dulu, ya.
dan saat ini sudah ada beberapa keputusan KPU, keputusan Bawaslu yang sudah dihasilkan, tapi masih banyak aturan-aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah yang harus diturunkan dan dioperasionalkan dalam bentuk peraturan-peraturan pelaksana, yaitu peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Nah, jadi kerangka hukum yang jelas dan tegas ini adalah indikator utama. Ya. Yang kedua adalah terjaminnya hak pilih dari warga negara. Jadi tidak ada satu orang pun warga yang punya hak pilih, tapi hak pilih itu tidak bisa digunakan pada saat pemilu. Apapun kondisinya, walaupun dia dalam keadaan sakit di rumah sakit, ataupun dia dalam keadaan ditahan di rumah tahanan misalnya, atau berada di tempat yang paling jauh, tapi kalau dia punya hak pilih, kita wajib menjamin hak pilihnya itu bisa terselenggara. Kalau ada satu orang atau beberapa orang yang tidak bisa menggunakan hak pilih, maka dia bisa mengajukan, melaporkan penyelenggara pemilu kepada DKPP misalnya kalau itu dianggap sebagai pelanggaran etik. Kemudian yang ketiga, penyelenggara. Nah, penyelenggara ini punya aturan yang jelas apa yang harus dijaga oleh penyelenggara. Pertama adalah kemandirian. Setiap keputusan yang kita ambil betul-betul kita lakukan secara mandiri. Tidak ada kelompok lain yang bisa mengintervensi kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara. Walaupun kelompok itu adalah kelompok yang punya kekuatan yang sangat dahsyat, tapi kalau dalam mengambil keputusan menyelesaikan berbagai persoalan betul-betul mandiri. Banyak kasus kita lihat ketika Bawaslu atau KPU misalnya tidak independen, tidak mandiri dalam mengambil keputusan dan ada kecenderungan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan tertentu, maka itu termasuk dalam pelanggaran etik. Termasuk juga menjaga kejujuran, menjaga keadilan, karena suara atau preferensi politik dari warga negara itu tidak boleh terdistorsi oleh hal-hal yang bersifat pelanggaran etik. Nah, misalnya orang sudah memilih si A, atau berubah menjadi memilih si B, itu adalah satu pengingkaran terhadap hak dari konstitusional warga negara. Jadi jujur dan adil di dalam penyelenggaraan pemilu itu menjadi kewajiban dari atau norma yang harus dipatuhi oleh setiap warga. Termasuk juga ada kepastian hukum dalam setiap tahapan, kemudian tertib dalam setiap tahapan itu, kemudian kepentingan umum terbuka dalam setiap proses, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua orang bisa melihat proses penghitungan suara, bisa melihat proses rekapitulasi suara, bisa mengecek kembali form-form yang sudah diisi, yang sudah diupload di berbagai kanal-kanal KPU, sehingga semua orang bisa menghitung kembali hasil pemilu itu, sehingga tidak ada keraguan-raguan terhadap hasil pemilu. Nah, termasuk juga akuntabel dan efisien dalam penyelenggaraan. Nah, kemudian adanya kesetaraan akses bagi semua kandidat. Jadi siapapun kandidat, baik itu dalam bentuk partai ataupun dalam bentuk calon kepala daerah, calon kepala pemerintahan, presiden, wakil presiden, dia harus diperlakukan secara adil. Ini juga menjadi indikator utama ketika kita mau menilai pemilu itu berintegritas atau tidak. Kemudian kampanye yang demokratis. Kampanye itu adalah hak dari warga negara. Jadi bukan hanya sekedar kepentingan dari para kandidat partai politik, tapi hak bagi warga negara ketika dia akan menggunakan hak pilihnya, dia harus punya informasi yang cukup tentang kandidat, tentang track record, tentang prestasi, bahkan juga mungkin berbagai kelemahan dari calon yang ada, sehingga pilihan mereka itu dilakukan secara rasional. Jadi bukan hanya sekedar dia menggunakan hak pilih sehingga hak pilihnya tidak jelas digunakan untuk apa. Nah, kampanye itu menjadi sangat penting untuk menentukan apakah pemilih itu cerdas atau tidak dalam menggunakan hak pilih. Kemudian akses terhadap media. Nah,
media massa hari ini kan banyak yang sudah dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi besar, sehingga dia tidak lagi adil, tidak lagi memberikan akses yang sama. Nah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu harus memastikan bahwa semua media yang digunakan ya itu diberikan akses yang sama terhadap semua kandidat dan partai politik, dan juga kepada semua orang untuk bebas berekspresi, bebas untuk menyampaikan pendapatnya di dalam setiap proses pemilu, termasuk juga dalam pemungutan suara. Ya, kita harus menjamin bahwa pemungutan suara itu tidak menyulitkan bagi warga untuk menggunakan hak pilihnya. TPS yang disusun, yang disiapkan betul-betul TPS yang punya standar yang jelas. Ya, nah banyak TPS kita karena ketidakmampuan ya dari penyelenggara, karena waktu, karena kelalaian, karena bencana alam dan sebagainya, sehingga TPS-nya seadanya, ya, sehingga tidak menjamin kerahasiaan penggunaan hak pilih. Nah, ini juga sering terjadi. Atau logistiknya terlambat sehingga TPS-nya hanya dibuat dengan kain sarung misalnya. Ini juga sering kita lihat. Nah, oleh sebab itu proses pemungutan suara pun juga harus terjamin, ya, sehingga hak atau preferensi politik warga itu tidak boleh terganggu hanya karena hal-hal yang bersifat teknis. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada banyak aturan yang perlu kita pahami ketika kita melakukan pengawasan terhadap pemilu ini, ya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sampai pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ini semua adalah aturan-aturan yang menjadi dasar bagi KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pekerjaan, termasuk juga stakeholder lain yang ikut dalam melakukan pengawasan. Nah, tugas kita dalam pengawasan pemilu ini minimal dua. Ya, yang pertama adalah menjaga agar tidak terjadi pelanggaran pemilu, dan yang kedua menjaga agar tidak terjadi sengketa pemilu. Ya, nah, ini tugas esensi dari Bawaslu, tapi tentu tidak Bawaslu saja, ya, karena ada Gakumdu di situ, ada kepolisian, ada pemerintah daerah. Kita bersama-sama untuk menjaga, mengawasi pemilu agar pelanggaran pemilu tidak terjadi dan sengketa dalam proses pemilu juga bisa kita hindari. Nah, pelanggaran itu kalau kita bagi itu paling tidak ada 4. Ya. Pertama adalah pelanggaran terhadap kode etik. Nah, ini sasarannya adalah penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu. Yang kedua adalah pelanggaran bersifat administrasi, dan yang ketiga pelanggaran bersifat tindak pidana pemilu. Dan ada yang keempat, ya, yaitu pelanggaran hukum lainnya. Nah, misalnya ada PNS yang tidak netral, maka dia bisa dilaporkan kepada Komisi ASN misalnya. Nah, jadi ini pelanggaran kode etik, ya, pelanggaran yang terjadi yang terkait dengan etika penyelenggara pemilu, ya, yang pada dasarnya semua penyelenggara pemilu itu sudah disumpah, dan kemudian dia bisa dilaporkan kepada DKPP kalau dia melakukan pelanggaran kode etik ini. Kalau pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap prosedur-prosedur pemilu yang sudah ditetapkan. Kalau ada prosedur yang dilanggar oleh penyelenggara pemilu, baik oleh KPU, KPU provinsi, kabupaten kota, KPU di tingkat kecamatan dan sebagainya sampai ke TPS, maka ini adalah pelanggaran administrasi, termasuk juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu, ya, dan juga masyarakat umum. Nah, ini bisa dilaporkan kepada Bawaslu. Kemudian, nah, pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, ya. Nah, ini juga termasuk pelanggaran berat dalam pelanggaran administrasi. Misalnya ada seseorang, baik kandidat maupun tim sukses, yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi dalam bentuk hadiah dan lain-lain dalam pelaksanaan pemilu, ya, maka ini termasuk bisa dijerat dengan pelanggaran TSM. Kemudian tindak pidana pemilu, ya, ini diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu, pelanggaran
atau kejahatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pemilu, termasuk juga di situ adalah politik uang. Jadi disinilah peran kita sebagai pengawas pemilu untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut di dalam setiap proses. Nah, bagaimana proses atau tahapan tersebut? Ada 11 tahapan paling tidak yang perlu kita kawal, ya, dan itu diatur secara rinci di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 17 tahun 2017, ya. Nah, kalau kita hitung waktunya tidak lama lagi kita akan melaksanakan sampai pada tahap pemungutan suara, yaitu 433 hari 13 jam lagi. Insya Allah ini waktu ini kelihatannya lama, tapi sebetulnya tidak lama, ya. Dan kita sudah sampai pada tahap kedua sekarang ini. Nah, kalau kita lihat pertama itu pemutakhiran data, ya. Ini banyak sekali kita menemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih, dan penetapan pemilih tetap. Banyak orang yang namanya tidak masuk di dalam daftar pemilih sementara, bahkan juga pada daftar pemilih tetap. Nah, sehingga kalau kita lihat kasus-kasus yang dilaporkan kepada DKPP itu banyak penyelenggara yang tidak serius dalam melakukan pemutakhiran data ini. Nah, ini saya kira perlu kita awasi, jangan sampai ada satu saja warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap sementara. Kemudian penataan daerah pemilihan. Nah, ini juga sangat serius Bapak Ibu, terutama saya mengimbau kepada rekan-rekan Bawaslu, karena di sini banyaklah akal-akalan, ya. Karena ketidakadilan, ada 7 prinsip yang perlu dijaga betul di dalam penataan daerah pemilihan ini, sehingga partai-partai dan para peserta memiliki kesempatan yang sama, memiliki akses yang sama terhadap pemilih, ya. Dengan penataan ini menjamin bahwa semua partai, semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih dukungan daerah tersebut, ya. Jadi tidak berdasarkan kepada kepentingan dari para peserta pemilu sendiri. Kemudian penetapan peserta pemilu, ya. Jadi ada beberapa persyaratan yang juga harus kita lihat betul, jangan sampai peserta pemilu yang tidak berhak untuk dicalonkan karena tidak memenuhi persyaratan, tetapi karena adanya ketidaktelitian, ketidakseriusan kita dalam mengawasi pelaksanaan penetapan peserta ini, akhirnya calon-calon yang duduk dan disahkan itu adalah calon-calon yang tidak punya hak untuk bisa mencalonkan diri, sehingga pemimpin yang dihasilkan tentu juga pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak berkompeten. Kemudian pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye. Nah, ini juga persoalan paling serius Bapak Ibu. Di tengah-tengah kemiskinan hari ini yang melanda bangsa kita melihat banyak sekali fenomena politik uang di dalam proses kampanye kita, yang itu harus kita jaga. Saya melakukan survei Bapak-Bapak dan Ibu di Sumatera Barat dengan beberapa kabupaten kota sebagai daerah sampelnya. Ternyata masyarakat kita sangat permisif, ya, sangat ya, bisa menerima perilaku politik uang atau perilaku koruptif di dalam kampanye-kampanye dan pada saat pemilu itu. Lebih dari 50% mengatakan kalau ada Bapak Ibu diberikan atau uang atau hadiah dalam masa kampanye, apakah Bapak menerima? Lebih dari 50%, yaitu 51,8% mengatakan menerima uangnya dengan berbagai pilihan tindakan. Ada yang mengatakan ambil uangnya, tidak pilih orangnya, ambil uangnya, soal pilihan itu soal nanti, ambil uangnya, tidak pilih orangnya. Tapi paling tidak ketiga-tiganya memilih orangnya, akan menerima uang. Nah, ini adalah suatu tantangan besar bagi kita sebagai pengawas pemilu. Dampaknya adalah sangat luar biasa. Kalau orang yang sudah mengeluarkan modal besar dalam kampanye dengan kekayaan atau modal yang diberikan juga oleh para sponsor, para cukong dan sebagainya, maka jangan kita berharap ketika mereka sudah menang nanti, lalu kemudian mereka akan menunjukkan, ya, akuntabilitas mereka kepada para pemilih.
jarang sekali kita melihat orang-orang yang tetap masih amanah secara sungguh-sungguh kepada pemilih ketika mereka sudah melakukan transaksi-transaksi politik pada tahap awal sebelum pemilu dilaksanakan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita sebagai pengawas dan penyelenggara pemilu. Kemudian pengadaan logistik. Logistik memang hal-hal yang bersifat teknis, tapi ini sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu kita. Kalau logistiknya tidak cukup atau salah atau tidak berkualitas, ya, maka pemilu jelas akan sangat terganggu. Jadi ketidakteraturan pemilu itu disebabkan oleh kekurangan logistik atau kesalahan logistik. Nah, ini perlu kita perhatikan dan kita awasi betul. Kemudian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Banyak kita menemukan laporan-laporan bahwa pada saat penghitungan suara atau pemungutan suara itu ada intervensi, ada kekerasan, ada penekanan dan sebagainya. Nah, sehingga bisa menyebabkan distorsi dalam penggunaan hak pilih. Orang yang harusnya akan memilih si A yang dianggap sebagai calon yang bisa mewakili suaranya, mewakili dirinya dalam pemerintahan, akhirnya karena ada tekanan-tekanan tertentu sehingga dia tidak jadi menggunakan hak pilihnya terhadap calon tersebut. Nah, ini juga perlu kita jaga betul. Kemudian dalam penghitungan suara, jangan sampai ada satu suara pun, ya, atau satu suara yang sudah dipilih oleh para pemilih kemudian dimanipulasi oleh para penyelenggara di tingkat bawah. Nah, ini juga perlu kita jaga. Kemudian pergerakan suara, berita acara penghitungan, sertifikat hasil penghitungan suara itu juga menjadi fokus pengawasan kita. Dan terakhir adalah rekapitulasi hasil penghitungan suara dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana kita ke depan mencegah terjadinya politik uang. Ya, isu adanya oligarki yang sangat mempengaruhi proses-proses politik kita dan juga berdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dihasilkan oleh para politisi yang menang dalam pemilu. Nah, ini hulunya itu adalah politik uang. Ya. Nah, kalau politik uang tidak bisa kita hindari, maka kita tidak bisa berharap terhadap hasil dari pemilu tersebut. Ya. Pemilu hanyalah sebagai sebuah formalitas belaka, rutinitas yang tidak akan memberikan perubahan terhadap nasib rakyat. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mencegah terjadinya politik uang. Kemudian netralitas dalam ASN, TNI dan Polri. Nah, netralitas ketiga mesin politik, mesin pemerintahan ini adalah satu hal yang mutlak di dalam pemilu. Kalau ASN, kalau Polri, TNI sudah memihak kepada salah satu kekuatan tertentu, maka kita bisa pastikan bahwa sumber daya yang dimiliki di negara atau birokrasi itu akan bisa beralih kepada kandidat-kandidat tertentu dan tidak akan bisa terwujudnya pemilu yang adil, ya, pemilu yang integritas kalau netralitas tidak ada. Untuk itu mari kita sama-sama awasi, kita jaga agar semua ASN, TNI, Polri kita betul-betul menjalankan tugasnya secara profesional sehingga tidak partisan dan tidak memihak pada salah satu kekuatan politik tertentu. Kemudian ada beberapa tugas lain yang perlu dilakukan oleh Bawaslu, yaitu menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik. Ya. Jadi kalau kita menemukan adanya dugaan, maka tugas dari pengawas itu adalah menyampaikan kepada DKPP. Jangan dibiarkan. Kalau sekali saja kita biarkan, maka dia akan berlanjut terus dan tidak akan pernah ada efek jera kepada penyelenggara, baik itu ad hoc maupun permanen. Nah, kemudian kalau itu pelanggaran dalam bentuk pidana, maka kita juga harus pastikan bahwa itu disampaikan kepada Gakumdu, ya, karena tidak ada ruang bagi pelanggaran, ya, terutama pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tidak pidana pemilu, karena itulah sumber kerusakan dari kualitas pemilu itu sendiri. Banyak kita menemukan
ada pelanggaran ini tapi tidak banyak orang yang berani untuk melaporkan. Banyak orang yang tidak berani untuk menjadi saksi misalnya. Nah, ini jadi tugas kita untuk mengajak masyarakat kita agar mereka punya kesadaran untuk melaporkan dan kemudian menjadi saksi pada saat terjadi tindak pidana dalam pemilu ini. Nah, Bapak Ibu yang tergabung dalam Gakumdu tentu juga punya tanggung jawab besar untuk menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu kita betul-betul jujur, adil, ya, profesional, sehingga kita bersama-sama di dalam Gakumdu ini untuk melakukan pengawasan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kalau penanganan pelanggaran, ya, ini juga sudah diatur sedemikian rupa. Sumber-sumber yang bisa melaporkan pengawasan itu yang perlu kita aktifkan. Ada laporan, ada temuan. Kalau laporan itu tentu dari masyarakat. Nah, masyarakat kita perlu juga kita ajak untuk bersama-sama menjadi pengawas partisipatif, ya. Karena tidak mungkin hanya Bawaslu saja, tidak mungkin hanya Gakumdu saja, tapi juga harus ada dukungan penuh dari masyarakat kita dalam bentuk pengawasan partisipatif, sehingga banyak laporan-laporan yang harus kita tanggapi, harus kita tidak lanjuti ketika ada pengawasan yang masuk dari masyarakat dalam bentuk laporan, ya. Jangan kita mengecewakan masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam melakukan pengawasan tapi tidak ditindaklanjuti secara serius. Nah, kemudian temuan-temuan, ya, dari Bawaslu sendiri juga perlu kita tidak lanjuti secara baik, sehingga ada ujung, ada laporan dan ada akuntabilitas yang harus kita lakukan. Kalau Bapak Ibu menemukan adanya pelanggaran dan yakin betul bahwa itu pelanggaran, ya, kita jangan sampai takut, jangan sampai grogi, jangan sampai ragu-ragu untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Nah, kemudian subjek dari pelanggar itu ada warga negara, bisa juga dari pemantau, ya, bisa juga dari peserta. Nah, ini perlu kita sama-sama untuk memastikan bahwa semua subjek itu aktif, ya, dalam melakukan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang berwenang, ya, untuk menangani pelanggaran pemilu. Ada Bawaslu, ada DKPP, ada kepolisian, ada kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi tata usaha negara, Mahkamah Agung, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, disinilah kita perlu bersama-sama menyamakan persepsi kita bahwa penting sekali kita melakukan pengawasan terhadap pemilu ini. Kalau pemilu tidak berintegritas, kita sebagai pengawas tidak bisa melaksanakan fungsi dengan baik, maka saya yakin sekali bahwa pemilu kita tidak akan membuahkan hasil apapun, ya, tidak akan memberikan perubahan terhadap warga kita. Dan akhirnya yang terjadi adalah orang akan kecewa dengan demokrasi, antipati, dan demokrasi kita akan jadi tetap paradok, ya. Demokrasi paradok itu adalah demokrasi yang berbeda antara apa yang dijanjikan oleh sistem demokrasi untuk mensejahterakan rakyat dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira Bapak Ibu mungkin demikian sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Aidil Zazza. Selanjutnya Bapak Ibu, pemateri itu sudah menyampaikan kepada pemateri kedua kita, yaitu Bapak Dr. Andreas Muhammad Officer PFF. Persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, ya, Bawaslu, Sobat Bukan Preman, dan KPU, kemudian para hadirin yang paling kita hormati. Ini Pak Aidil ini, beliau ini, ya, tidak hanya guru, dari orang tua beliau sudah jadi guru saya. Orang tua beliau dulu waktu saya di pesantren, Pak Lebih saya baru ketahuan belakangan ini setelah ada peristiwa masuk beliau meninggal.
Sebelumnya saya mengajak ya kita berserah diri ke hadirat ini. Pada kesempatan ini ya kita mencoba ya bagaimana membuat atau menanamkan tekad bahwa pemilu itu harus berlangsung secara berintegritas. Yang akhirnya ini Bapak Idris sampai berintegritas, nah kita memang sampai berkualitas. Nah, tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak Idris yang tentang bagaimana pemilu yang baik itu sebetulnya, mulai dari kerangka hukumnya dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang perlu kita, ya saya tidak akan banyak ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Idris, tapi akan kita coba bagaimana merekatkan hal-hal lain yang rasanya kalau ditinggalkan ya agak susah juga mencapai pemilu yang berintegritas tadi, apalagi yang berkualitas. Nah, kenapa? Kita coba lihat di situ seperti pentingnya sinergi, ya, sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri. Kemudian sinergi antar instansi atau lembaga lain di luar penyelenggara dalam rangka menjamin kualitas pemilu itu bisa tercapai. Nah, kita coba melihat menggambarkan skema seperti ini. Yang pertama itu ada Bawaslu, ada KPU, yang kemudian ada DKPP. Nah, ini Pak ini bagian dari DKPP. Ya, kalau menjaga mengawal kode etik. Jadi tidak hanya bagaimana menyelenggarakan pemilu sesuai aturan, tapi ada kurena yang menjadi pengganggu. Ada kebiasaan bagi penyelenggara yang di mata orang normal tidak apa-apa, tapi bagi penyelenggara dan bagi kontestan lainnya itu menjadi pengganggu mereka, yaitu peramai atau perilaku. Perilaku inilah perilaku penyelenggara itu berbeda dengan perilaku aparat-aparat lainnya. Gitu. Ya salah satu contoh perilaku ya, dia bikin minum saja ke kedai sama-sama dengan pimpinan partai itu dalam tempat yang agak tersuruh atau apa gitu, itu menjadi bahagian daripada akan memicu ya konflik pemahaman terhadap perilaku tadi. Nah, itu menyangkut kode etik. Nah, kode etik kalau sudah begitu terlanggar itu akan mempengaruhi kepada integritas. Kalau penyelenggaranya tidak berintegritas, otomatis ya hasilnya itu dikeraguhi bahwa itu termasuk yang bagian dari integritas. Makanya, nah dari sisi ya ketentuan berlaku itu harus dihayati, ya harus dipahami oleh semua pihak. Terutama dari bapak-bapak yang tidak menjadi penyelenggara langsung, tapi bertanggung jawab terhadap suksesnya pemilu, seperti dari kejaksaan, kepolisian, dan aparat lain, Gakumdu dan lain-lain itu, semuanya harus dicatat. Nah, yang jadi persoalan selama ini ya, itu masalah sinergisitas antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalau DKPP umumnya agak pasif, menerima saja, ya. Tapi antara Bawaslu dan KPU, kata orang KPU, Bawaslu ini cari-cari masalah aja, gitu. Kalau dulu ada terkenal dengan Tom and Jerry yang kejar-kejaran antara Bawaslu dan KPU. Sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Kalau ya bisa memahami fungsi tadi. Nah, seperti hanya di sini kita lihat coba KPU itu sebagai penyelenggara, dan kemudian Bawaslu pengawas. Nah, nanti akan dilihat nanti pengawasnya fungsinya seperti apa. Ya, jadi jangan nanti Bawaslu itu karena dia sebagai pengawas itu dituduh atau dianggap mencari persoalan, ya, atau menghambat cara kerja KPU. Kemudian DKPP nanti ini itu pengawal kode etik penyelenggara, pengawal kode etik apakah itu KPU atau Bawaslu. Nah, ini tiga komponen ini mesti bersinergi. Cara bersinergi gimana gitu? Paling tidak dalam pemahaman terhadap aturan yang disebutkan oleh Pak Idris tadi itu mesti satu gitu. Tidak ada tafsir-tafsir lain yang sebetulnya yang akan
membuat perbedaan pendapat dan perbedaan tindakan di lapangan. Jadi nanti kalau misalnya Bawaslu mempersoalkan bagaimana KPU itu melakukan contoh tadi yang bagian dari pengawasan itu pemutakhiran data pemilih, bagaimana cara kerjanya KPU itu dan diawasi oleh Bawaslu, kata Bawaslu nggak bisa, ini harus diulang atau bagaimana segala macam gitu. Artinya apa? Perbedaan itu akan muncul ketika Bawaslu dan KPU itu berbeda dalam pemahaman aturan. Siapa yang punya aturannya tentang pemutakhiran? KPU. Bawaslu mesti mumpuni terhadap cara proses data pemilih tadi. Tidak boleh menjat begitu. Oh, ini harus diulang lagi. Ya, tapi tidak ada solusi atau rujukan kepada bagaimana dia berkesimpulan seperti itu. Sebelum dia berkesimpulan seperti itu, apa dasarnya? Dasarnya tentu dengan peraturan KPU yang kemudian nanti diperkuat oleh peraturan Bawaslu. Nah, artinya apa? Untuk membangun sinergisitas ini, kedua lembaga yang penting ini, penyelenggara ini, KPU dan Bawaslu mesti sering duduk bersama. Ya, dan bapak-bapak yang di luar sistem ini, yang misalnya seperti Gakumdu, dan dia juga harus memahami aturan-aturan dasar yang menjadi pertimbangan untuk mengambil keputusan. Ini dalam rangka menjaga integritas tadi. Kemudian ini lembaga penyelenggara itu, ya sebetulnya antara Bawaslu, DKPP dan KPU itu dalam kesatuan fungsinya. Nah, yang paling penting itu memahami ya penyelenggara pemilihan. Ada apa? Enggak, beda-beda. Ya. Atau penjaga nilai dan prinsip demokrasi tadi sudah digambarkan dalam prinsip demokrasi. Sedikit berbeda dengan Pak Aidin dan kita ya. Kalau beliau tadi bagaimana mengeliminasi ya sebaik mungkin pelanggaran dalam sengketa. Tapi bagaimanapun namanya pemilu ini sudah dijudge oleh orang sebagai kontestasi. Kontestasi ini kan lomba nih Pak. Ya. Lomba itu ya cari kemenangan. Nah, apakah menang itu mencari melalui peraturan yang ada atau kemenangan dengan berbagai cara, itu sangat tergantung daripada perilaku tadi. Ya, apakah itu perilaku pesertanya atau penyelenggaranya. Nah, kalau dalam kontestasi itu ada dua lawan. Nah, ada yang diperebutkan gitu. Yang diperebutkan itu kekuasaan. Nah, sekarang cara memperebutkan kekuasaan. Kalau tadi diperebutkan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan atau tidak standar kerangka hukum pemilu demokratis itu sendiri, ini ada 15 semuanya harus diatur secara rigid. Nanti kita akan sampai ke sana dan akan kita lihat posisi Bawaslu itu di mana gitu. Jadi untuk itu maka kita perlu melaksanakan yang artinya duduk bersama yang memahami aturan itu sehingga nanti dalam tindakan juga bisa saling menjaga gitu. Tidak saling menyalahi seperti biasa-biasa terjadi. Kemudian kalau sinergi pengertiannya sudah jelas. Pengertian sinergi itu ya artinya bersama. Nah, sekarang kenapa perlu kita melakukan sinergi? Kenapa perlu sinergisitas ya dalam penyelenggaraan pemilu? Karena LPP itu, lembaga penyelenggara pemilu itu mempunyai tujuan yang sama. Apakah itu Bawaslu, apakah itu KPU, atau DKPP sendiri sebagai pengawal kode etik. Ya. Tujuannya tidak lain seperti yang disampaikan Pak Aidin tadi, pemilihannya mesti berintegritas. Ya. Kemudian menjaga mengamankan hak konstitusi yang atas pemilih. Ini tujuannya sama. Hasil pemilihan diterima oleh rakyat dan peserta serta masyarakat internasional. Nah, ini jadi apa urusan masyarakat internasional dengan pemilu Indonesia? Sangat banyak sekali. Kalau tidak demokratis, internasional menganggap kita pemilu kita tidak berintegritas, ya. Apalagi pemilu itu curang, sudah
diketahui dari internasional, itu banyak hal yang kita mengabaikan. Bantuan misalnya di dalam guru rebut dengan kepentingan internal juga kita ikut. Jadi banyak hal yang menyangkut hasil pemilu itu juga mempengaruhi hubungan internasional kita, ya, mempengaruhi hidup rakyat kita, ya, dengan kesempatan peluang usaha lainnya. Kemudian, ya sama-sama meningkatkan akuntabilitas pemilihan, mendorong transparansi prosesnya tadi yang dibilang Pak Aidil tadi, usia transparan gitu. Kemudian, nah sinergisitas itu modal membangun soliditas penyelenggaraan. Jadi kalau sering-sering duduk bersama, sama-sama memahami aturan yang ada, maka diharapkan nanti akan ada satu tindak langkah bagaimana menjaga kualitas pemilu itu sendiri. Nah ini, ya, sinergisitasnya nggak siapa gitu. Jadi ada internal, nah, misalnya antara Bawaslu aja. Bawaslu itu misalnya sinergisitasnya mulai dari Bawaslu provinsi, kalau RT udah jelas ya, provinsi, kabupaten, kota, kemudian nanti pengawas lapangan. Nah, dan kemudian secara eksternal ya dengan Bapak ini, dengan Pak Kompo, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan pihak-pihak lain yang terkait. Nah ingat, wadah yang disediakan itu tidak perlu dijadikan alat untuk melakukan intervensi. Misalnya Kak Kumdu, ya, misalnya kalau misalnya dipersoalkan oleh Bawaslu tentang ada pidana, misalnya potensi pidana dalam proses pemilihan itu sendiri, maka tidak bisa bahwa itu diproses, dibiarkan aja. Artinya dimainkan waktunya, sehingga waktunya habis, proses tidak. Nah, itu bagian dari proses intervensi. Jadi diharapkan memang betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Kemudian keduanya bisa dikelompokkan sebagai pemangku kepentingan yang sering disebut pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Kalau Bawaslu itu penting, dia perlu ini, perlu dia berhubungan dengan kejaksaan, dengan pihak kepolisian, dengan pemerintah gitu. Sebab apa? Karena kerjaan Bawaslu tadi tidak bisa sempurna. Ya ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa sempurna dilakukannya tanpa bantuan orang lain. Ya contoh, kalau misalnya keterlibatan ASN, kalau sudah ada keputusan, tidak diproses keputusan oleh badan yang mengawasi ASN ini, itu Bawaslu tidak bisa apa-apa. Jadi penting juga dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Kemudian lanjutkan, ya. Jadi semuanya soal kerjasama yang paling penting. Nah, kita coba masuknya, kita pintas saja kegiatan membangun sinergisitas. Yang pertama ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini kita bangun. Kita sama-sama berkeinginan pemilu ini berintegritas. Bagaimana cara berintegritas? Ini perlu didalami dan dipelajari lagi. Ya, masing-masing yang bersangkutan yang berkaitan dengan pemilu ini. Kemudian kesadaran kolektif tadi itu yang akan mendorong nanti akan adanya sinergisitas. Kemudian memahami substansi tugas masing-masing lembaga penyeluruh atau kesatuan fungsi tadi. Bawaslu sudah jelas pengawasan, jangan dianggap intervensi. Misalnya kalau ada misalnya pihak lain Pak diganggu, begitu pekerjaan sudah diserahkan oleh Bawaslu, nah ini banyak harus proses, namanya itu proses pidana. Maka bahwa ketunjukannya juga harus merasa bahwa itu bagian tugas yang harus diselesaikan. Kemudian melakukan komunikasi efektif, ya. Efektif itu ya antara lain dengan ada forumnya gitu. Jadi forum yang seperti ini kalau kita harap tidak hanya sekali aja gitu, tapi ada sering. Ya kalau ada forum lampau tentang demokrasi tidak apa-apa juga gitu. Kemudian respons umpan balik itu harus cepat. Ya, kalau ada masalah itu jangan dianggap oh itu biasalah. Oh kalau ada orang melaporkan money politik, oh itu biasalah. Jadi kalau Pak Aidil menyatakan di Sumatera Barat itu ada yang terlibat money politik itu sekitar 50% saya kira ya. Setuju? Ya. Kalau di Indonesia hasil kajian yang terbaru itu
berkisar antara 19,33%. Itu yang terlibat money politik. Itu berbagai varian, ya money politiknya. Ya, ada yang kecil, jumlahnya money politik 50.000, 100.000, ada pinjam, ada lain, ada beasiswa, berjangka, berbagai cara, varian-varian yang dibuat untuk tujuan money politik. Yang paling penting bagi kita memahami, kalau kita sudah tidak setuju dengan money politik, bagaimana kita menetrasi pemilih ini untuk tidak mau terlibat dalam money politik, walaupun kecil, walaupun besar, ya mereka tetap akan menolak. Nah ini yang paling penting. Ini tugas bersama ini, tidak hanya Bawaslu dan KPU saja, mungkin akademisi, orang-orang lembaga-lembaga lain, menghormati pemilu dan lain-lain. Ini perlu diedukasi. Kenapa? Yang tadi sudah digambarkan sedikit bayangan dari Pak Edi, bahwa bahaya dari money politik itu, walaupun kecil mulanya, nanti akan memunculkan namanya broker suara, ya baik, broker suara. Broker suara itu bisa terjadi di kampung-kampung Pak, atau di persekutuan. Misalnya saya seorang ini aman nih, saya punya suku yang patuh sama saya. Saya bilang, saya bisa jamin di kampung saya ini 2.000 suara. Lu bayar berapa? Dan kemudian saya bilang begini, oh kalau tidak ada duit nggak apa-apa. Oh, pokoknya komitmen dulu. Nah, akhirnya apa? Memang kebetulan sekali bisa ya dapat 2.000 suara. Nanti ketika yang bersangkutan terpilih dan berkuasa, saya nggak minta duit lagi, saya minta proyek, saya minta kebijakan, perda atau pergub atau perbu bupati untuk mengarah ke bisnis saya. Secara personal, walaupun tidak persis, Bapak Ibu bisa pernah ada kasus lobster. Begitu menterinya ganti, izin lobster ini buka seluas-luas. Akhirnya terbuka. Hanya satu perusahaan saja yang boleh mengekspor lobster itu. Nah, itu kan kebijakan. Nah, ini namanya kebijakan korupsi politik, political corruption. Jadi di kebijakan lain. Nah, ini peranan yang disampaikan Pak Dini secara tidak langsung, peranan oligarki kita, orang yang memodali. Nah, ini bahayanya. Kalau masyarakat sudah terbiasa dengan itu, ya jangan menuntut harga BBM naik, misalnya beras sulit, dan minyak goreng nggak ada, nggak bisa menuntut. Kenapa? Kita sudah jual sejatinya ketika kita melakukan pemilu. Nah, inilah yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat. Kalau bisa kita bisa mencegah di hilirnya, kita coba dicegah di hulunya. Mengajak masyarakat, ini bahayanya yang perlu dihindari. Kemudian kita coba melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 itu. Ini ya, yang tadi ini, ya apakah KPU mulai dari provinsi, kabupaten, kota, dan esro, begitu juga Bawaslu, itu merupakan lembaga negara, satu kesatuan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemilu. Jadi tidak ada duanya, mereka satu fungsi sebetulnya. Kemudian disinilah pentingnya kita melakukan konsolidasi. Ya, bagaimana ketiga lembaga tadi itu melakukan konsolidasi secara terus-menerus, ya supaya saling mengingatkan, tidak justru saling menjegal. Nah ini yang disampaikan oleh Pak Aidi yang tadi sebetulnya. Ya, pengaturan kerangka hukum pemilu demokratis paling tidak ada 15 item yang perlu diatur, ya perlu norma hukumnya jelas diatur secara tegas tadi. Mulai dari cara penyusunan kerangka hukumnya, sistem pemilunya juga ada aturannya, penentuan daerah pemilihan. Nah ini juga daerah pemilihan itu tidak seenak saja. Misalnya saya mau jadi di Kabupaten Pariaman ini, misalnya PKPU 1, saya hanya ke-1, saya perluas ke kampung saya gitu. Tidak bisa begitu. Kalau itu nanti di luar dari cara mengatur atau membentuk daerah pemilihan tadi. Ya, nanti ada istilahnya yang namanya gerrymandering, ya Presiden Amerika dulunya, ya loncat-loncat ya, mana ada pemilih yang banyak, situlah daerah pemilihannya. Jadi bisa-bisa, tidak menjadi satu kesatuan.
Dan kemudian hak pilih. Nah, ini badan pelaksana pemilu yang tadi sekarang sudah dimulai dilaksanakan pembentukan ad hoc, pendaftaran pemilih, akses kertas suara, kampanye, akses media, pembiayaan dan pengeluaran kampanye, semuanya diatur sampai pada bagaimana kepatuhan dan penegak hukum itu bisa dilaksanakan. Nah, disinilah perannya Bawaslu itu. Implementasinya dari kepatuhan ya kerangka hukum tentang kepatuhan dan penegakan hukum tadi adalah kehadiran Bawaslu. Jadi kalau bisa di Indonesia aja yang ada Bawaslu ini, di dunia lain nggak ada gitu. Tapi kerangka hukum kita tentang kepatuhan dan penegakan hukum pemilu itu mesti ada badan yang akan mengendalikannya. Kita bentuk Bawaslu. Ini bukan aneh gitu. Tapi tuntutan yang sesuai dengan kearifan lokal Indonesia itu sendiri. Kemudian bentuknya tadi, bagaimana kehadiran Bawaslu? Kemudian ada lagi nanti PTUN, ya bagi seperti yang kemarin itu partai politik yang dianggap tidak memenuhi syarat tadi, maka tidak bisa lagi karena itu keputusan KPU, yang mesti keputusan ini ke PTUN hadirnya. Kemudian ada pengadilan negeri. Masalah-masalah misalnya pidana pemilu yang pengadilan negeri, dan kemudian nanti masalah peraturan kalau ada yang peraturan KPU atau Bawaslu bertentangan dengan peraturan undang-undang, nah itu ke MA. Kemudian nanti sengketa hasil, ya sengketa hasil maka itu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita kalau pakai itu implementasi daripada salah satu syarat pemilu demokratis mesti ada ini. Nah, belakang ini muncul lagi gagasan ya bagi kita. Kenapa tidak ada pengadilan khusus pemilu? Mungkin arahnya ada ke situ ya, tapi memerlukan biaya yang besar dan mungkin belum menjadi prioritas, maka kita gabung saja dengan PTUN, PN, MA, atau MK, serta Bawaslu lah pakai awal. Kemudian peran Bawaslu ini. Nah, Bawaslu bagian implementasi dari tadi salah satu dari 15 standar pengaturan kerangka hukum pemilu demokratis. Tujuannya menjaga kualitas, kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Nah, kalau bahasanya menjaga integritas pemilu, ya. Kemudian nanti kualitasnya. Kemudian konsekuensi kerangka hukum tersebut harus menyediakan kesempatan bagi setiap pemilih, kandidat, partai politik yang menyampaikan keberatan kepada pihak negara yang berkepentingan atau pengadilan ketika pelanggaran hak kepentingan kepemilian itu terjadi. Misalnya kalau partai politik itu merasa dirugikan, kemana mereka harus mengadu? Ya, Bawaslu. Ya, kemudian ke lembaga-lembaga lain, kalau tidak selesai di Bawaslu bisa ke PTUN, tidak bisa lagi kalau aturan yang menyangkut ya ke MA dan lain-lain. Kalau hasil khusus perdebatan tentang hasil, mereka akan pergi tempat yang memperjuangkan hak itu adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga yang merangkap penyelenggara pemilu itu adalah Bawaslu. Nah, ini, jadi kita harus ingat lembaga Bawaslu itu merangkap sebagai penyelenggara pemilu. Ruang lainnya itu sudah kita sebutkan ada PTUN, PN, MA dan lain-lain. Inilah yang kerangka yang akibat hadirnya, ya, penyebab hadirnya Bawaslu itu, ya, karena dia memenuhi tuntutan dari kerangka hukum yang sudah dibuat, ya, kerangka hukum yang terakhir tadi. Nah, ini diantaranya ada saya tampilkan ini karena ada hal-hal krusial. Karena sedikit lagi sebentar lagi akan ada tanggal 14 Desember penetapan partai politik. Nah, ini penetapan pesertanya. Ini agak banyak lagi persoalan akan muncul yang harus diselesaikan sebelum ya, tahapan lainnya itu selesai. Dan kemudian hal-hal krusial yang paling penting itu kelihatannya bahwa Bawaslu itu punya peran bagaimana memetakan potensi-potensi pelanggaran. Nah, ini bisa-bisa nanti dituduh lagi mencari-cari persoalan. Padahal itu keharusan dia, ya, bahwa Bawaslu itu penting memetakan untuk melakukan antisipasi dan sinergi ya kegiatan dengan pihak-pihak lain dengan pemangku kepentingan lainnya. Jadi mereka itu kewajiban begitu.
Kemudian memang mengawasi, misalnya mengawasi hasil peristiwa-peristiwa misalnya tidak netral ASN. Nanti bagaimana pihak yang bersangkutan atau lembaga yang mengawasi ASN ini melakukan tindakan. Karena itu peraturannya tidak hanya menyangkut peraturan KPU saja, tapi menyangkut peraturan lain juga, peraturan ASN. Kemudian nanti yang perlu kita samakan, bagaimana menyamakan pemahaman kita terhadap aturan-aturan yang ada. Kunci lainnya tidak lain adalah bagaimana membuat ritme pekerjaan itu bisa terukur, ya, melalui pertemuan khusus, ya, bagaimana sehingga daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan ini, ya, itu berjalan dengan baik. Sejatinya yang namanya pemilu itu TPS, Pak. Itulah nanti kerja berat Bawaslu. Karena semuanya unsur-unsur kesetaraan, misalnya hak rakyat, kemudian hak peserta, semuanya ada di TPS. Yang jurdil itu, ya, bebas berjurdil itu ada di TPS. Ya, bagaimana susunan kotak suara atau bilik suara, kemudian bagaimana orang memberikan suara, bagaimana cara surat suara itu sah tidak sahnya, semuanya ditentukan di TPS. Nah, ini penting sekali pengawasan nanti puncaknya di TPS. Ini di antara kewajiban Bawaslu, ya, melakukan pencegahan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, sengketa proses, mengawasi persiapan tentang pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan, mencegah terjadinya praktik politik uang. Nah, ini yang terberat ini, mencegahnya ini. Kalau kita suruh nanti jangan terima, gimana mereka itu tidak terima uang? Karena memang pada ketika itu, ya, rakyat itu butuh itu gitu. Nah, yang aneh ini Pak Editor, ya, supaya politik uang tidak bagaimana kalau semuanya kebutuhan yang berkenaan dengan pemilu ditanggung negara gitu. Banyak biaya kampanye misalnya supaya tidak jadi politik uang internal partai politik misalnya ditanggung oleh negara saja misalnya. Banyak partai politik yang tidak berkenaan dengan hal itu, ya, karena nggak tahu apa sebabnya, maka mereka itu tidak begitu berkenan dinaikkan, ya, uang anggaran negara terhadap partai politik ini. Kemudian mengawasi netralitas ASN, anggota TNI Polri. Kalau TNI Polri bisa lah, karena ada situ jalur komando yang melarang, ya. Kalau komandonya bagus, itu insya Allah di bawahnya tidak akan pernah terjadi. Kecuali kalau yang nakal-nakal, ya, nakal. Tapi yang ASN ini yang agak sulit. ASN ini kita menyangkut masa depan juga ini. Yang paling terasa itu netral ASN itu ketika nanti pilkada. Nah, ketika pilkada itu udah banyak posisinya. Kalau apalagi ASN yang masuk dalam pemerintah atau koordinasi pemerintah, mereka juga mikir-mikir ini untuk tidak netral. Nah, inilah pekerjaan berat Bawaslu. Tidak bisa hanya Bawaslu, tapi juga harus ada mata-mata lain yang bisa memberikan informasi ke Bawaslu. Ini antara pekerjaan Bawaslu, pengawasan Bawaslu tadi, dan kemudian ini bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita karena waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf, ya, kalau ada salah dan janggalnya, dan insya Allah bisa nanti ada diskusi kita akan coba menjelaskan, memberikan penjelasan tentang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.